Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahno Andika, NIM 1825217. Saya di sini akan menyampaikan tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Ibu dosen Rina Ari Rohmah MPD. Soal yang pertama, jelaskan 12 sifat bahasa dan juga contohnya. Jawabannya yaitu bahasa sebagai sistem. Gramet pasti sudah memahami bahwa sistem itu berarti susunan teratur, berpola yang berbentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Begitu pula dengan bahasa, yang memiliki sistem tertentu di dalamnya. Komponen-komponen yang terdapat di dalam suatu sistem bahasa harus tersusun secara teratur, supaya dapat dimengerti oleh penutur dan lawan penuturnya. Dalam bahasa Indonesia, komponen-komponen tersebut berupa subjek, predikat, objek, dan keterangan. Untuk mempelajari mengenai komponen-komponen yang mengatur suatu bahasa dapat ditemukan dalam disiplin ilmu morfologi. 2. Bahasa merupakan lambang. Seperti yang sudah dituliskan bahwa bahasa itu merupakan sistem, maka dalam sifat ini adalah berupa lambang-lambang yang berbentuk bunyi. Artinya, lambang-lambang tersebut berwujud bunyi yang biasanya disebut sebagai bunyi bahasa. Setiap lambang dari bahasa dapat melambangkan suatu yang nantinya disebut dengan makna atau konsep. Misalnya, kamu membaca suatu kata kambing, pasti kamu membayangkan sebuah makna atau konsep mengenai sejenis binatang berkaki empat yang memiliki suara mengembik dan sering dijadikan sebagai makanan sate. Yang ketiga, bahasa bersifat arbitrer. Bahasa bersifat arbitrer artinya mana suka, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan itu tidak wajib, bisa berubah sewaktu-waktu dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang bunyi tersebut dapat mengkonsepi makna tertentu. Misalnya, lambang bunyi kerbau biasanya digunakan untuk konsep atau makna jenis binatang berkaki empat yang memiliki tanduk dan biasa digunakan untuk membajak sawah. Ternyata tidak dapat dijelaskan secara konkret. Andai kata kamu hendak menyebutnya sebagai kebu, buffalo, atau banteng, itu sah-sah saja. Hal tersebut dapat dilihat pada banyaknya lambang bunyi yang memiliki padanan kata untuk suatu makna atau konsep yang sama. 4. Bahasa bersifat konvensional. Dalam hal ini, setiap penutur suatu bahasa manusia harus mematuhi adanya hubungan antara lambang dengan konsep yang dilambangkannya. Apabila sang penutur suatu bahasa tidak memahami hubungan tersebut, maka besar kemungkinan komunikasi yang tengah dijalinnya akan terhambat. Contohnya, untuk menyebut kaca bening yang menampilkan bayangan, kamu dapat menggunakan lambang bunyi cermin. Apabila dapat seorang yang seenaknya mengganti lambang bunyi menjadi menser, nemrek, atau rennim, tentu saja akan menghambat komunikasi dengan individu lain. 5. Bahasa bersifat produktif. Apakah Gramet menyadari bahwa bahasa itu sangat produktif yang dapat berkembang dalam yang tidak terbatas? Ya, jalan dengan sifat bahasa yang dinamis, satu-satunya ujaran bahasa itu memiliki jumlah hampir tidak sama, hampir tidak terbatas. Contohnya, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia saja ternyata memuat kurang lebih sekitar 23.000 buah kata, yang mana kita tersebut dapat pula dibuat menjadi banyak kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Yang keenam, bahasa bersifat dinamis. Dalam hal ini, maksudnya adalah bahasa itu tidak akan terlepas dan adanya kemungkinan perubahan yang terjadi sewaktu-waktu. Apalagi bahasa itu berkembang mengikuti perkembangan budaya zaman, yang mana dua hal tersebut tentu tidak akan berhenti dan ajek begitu saja, melainkan akan berkembang secara terus-menerus. Perubahan-perubahan tersebut dapat menjadi semua tataran bahasa, mulai dari fonologis, morfologis, sintaksis, sistematik, hingga leksikon. Tataran bahasa yang paling jelas kedinamisannya adalah pada leksikon. Pada setiap waktu tertentu akan ada kosakata baru yang muncul. Kemudian kosakata lama akan tenggelam, tidak digunakan lagi, atau bahkan sebaliknya. Contohnya adalah kata perigi, gempa, dan centang berenang. Nyatanya pada zaman sekarang ini sudah tidak dipakai oleh penutur bahasa. Sementara kata-kata seperti riset, konstruksi, dan pandemi yang dulu tidak begitu kenal saat ini sudah biasa digunakan.
Yang ketujuh, bahasa itu beragam. Dalam hal ini, meskipun bahasa itu mempunyai kaidah atau pola yang sama, tetapi apabila disampaikan oleh penutur yang heterogen yang memiliki latar belakang sosial dan kebiasaan berbeda, maka bahasa dapat menjadi beragam. Beragam ini dapat dilihat dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, dan leksikon. Misalnya bahasa Jawa pada dasarnya mempunyai kaidah atau pola yang sama, tetapi apabila dituturkan oleh masyarakat di Surabaya dan di Pekalongan tentu saja akan terlihat berbeda. Yang kedelapan, bahasa bersifat manusiawi. Dalam bahasa yang bersifat manusiawi ini berarti bahwa bahasa adalah sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki dan dituturkan oleh manusia saja. Sementara hewan dan tumbuhan tidak dapat melakukannya. Meskipun hewan dapat berkomunikasi, tetapi tidak serta-merta menggunakan bahasa manusia ini, melainkan menggunakan bunyi atau gerak isyarat terhadap sesama hewan. Yang kesembilan, bahasa sebagai makna. Hakikat bahasa memiliki makna. Jadi dalam komunikasi dengan orang lain, setiap kalimat, pesan, atau kata yang mereka ucapkan memuat makna. Meski realitanya tidak semua orang setiap kali berbicara memuat makna berfaedah. Setidaknya ada pesan yang ingin disampaikan. Sementara untuk karya tulis, karya sastra tertulis maupun secara lisan, bahasa yang digunakan syarat akan makna. Nah, jadi bahasa yang memiliki makna tersebut morfem, kata frase, kalimat wacana, dan klausa, atau yang sering disebut dengan tingkatan linguistik. Yang ke-10, bahasa bersifat unik. Jika kamu memperhatikan hakikat bahasa itu unik, apalagi jika terlihat dari bahasa daerah yang ada di Indonesia, bahasa orang Jawa dengan bahasa orang Kalimantan tentu saja memiliki bahasa yang berbeda, tentu saja memiliki arti yang unik. 11. Bahasa untuk mengidentifikasi kelompok sosial. Salah satu sifat bahasa yang terakhir dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok sosial. Hal ini dapat dilihat dari logat bahasanya. Seperti yang sudah disinggung di nomor 10, bahwa saat ini kita mengunjungi ibu kota dengan mendengar percakapan menggunakan bahasa Sunda, maka bisa jadi mereka adalah orang dari Sunda. Atau kasus lain, ketika di ibu kota kita berinteraksi dengan orang lain, dan orang tersebut dalam bahasa Indonesia medok, maka orang tersebut identik dengan orang Jogja yang memiliki logat medok. Dan yang terakhir, 12, bahasa itu indah. Pada hakikatnya bahasa itu adalah bunyi. Jika bunyi disusun dengan cara memadukan bunyi-bunyi vokalnya atau juga konsonannya, akan menghasilkan keindahan yang tidak dimiliki oleh entitas non-bahasa. Sebagai contoh, perhatikan paduan bunyi-bunyi yang persajakan berikut ini. A. Hom pimpa alai hom gambreng. Susunan bunyi-bunyi tersebut tidak memiliki makna, namun dapat dirasakan keindahannya. Yang penting matikan yang enggak penting. Selain indah, dalam bahasa tersebut juga terdapat pemadatan makna. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2. Bagaimana kedudukan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa? Jawabannya, kedudukan bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kedudukan ini tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia resmi ditetapkan dalam konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sarana pemersatu suku bangsa, dan alat komunikasi antar budaya daerah. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan makna denotatif dan makna konotatif beserta contohnya. Jawaban nomor 3, makna konotatif ialah arti harfiah suatu kata tanpa ada suatu makna yang menyertainya. Sedangkan makna konotatif adalah makna kata yang mempunyai tautan pikiran, perasaan, dan lain-lain yang menimbulkan nilai rasa tertentu. Pengertian makna denotatif dan makna konotatif. Kata kamar kecil mengacu pada kamar yang kecil atau denotatif, tetapi kamar kecil berarti juga jamban konotatif. Dalam hal ini kita kadang-kadang lupa apakah suatu makna kata itu denotatif atau konotatif. Contohnya, rumah monyet mengandung makna konotatif. Akan tetapi, makna konotatif itu tidak dapat diganti dengan kata lain sebab nama lain untuk kata itu tidak ada yang tepat. Begitu juga dengan istilah rumah asap. Makna-makna konotatif sifatnya lebih profesional dan operasional daripada makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang umum. Dengan kata lain, makna konotatif adalah makna yang dikaitkan dengan
suatu kondisi dan situasi tertentu. Contoh makna konotatif yaitu rumah sama dengan gedung, wisma graha, penonton sama dengan pemirsa, pemerhati, dibuat sama dengan dirakit, dibuat. Soal keempat, berikan contoh homonim, homofon, dan homograf. Jawaban nomor 4. Homonim yang homofon adalah bunyi kata yang lafalnya sama tetapi makna dan ejaannya berbeda. Contohnya bank, BANK, dan bank, BANG. Homonim yang homograf adalah kata yang sama ejaannya dengan kata lain tetapi berbeda lafal dan maknanya. Contohnya adalah seri yang berarti cahaya dan seri yang berarti sama. Homonim yang homofon dan homograf adalah kata yang bentuk bunyinya, ejaannya dan tulisannya sama. Contohnya adalah buku yang berarti barang, buku, dan buku yang berarti bagian dari tumbuhan bambu. Soal kelima, berikan ragam bahasa ilmiah. Jawaban nomor 5. Berdasarkan artikel Kemendikbud, berikut adalah ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, cendekia atau bersifat cerdik merupakan salah satu ciri ragam bahasa ilmiah yang menandakan bahwa bahasa yang digunakan adalah tepat sehingga informasi tersampaikan dengan baik. Yang kedua, lugas dan jelas, yaitu bahasa yang digunakan mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan tidak bermakna ganda. 3. Bertolak pada gagasan, yaitu penyampaian informasi didasarkan pada gagasan utama dan tidak bersifat subjektif. Yang keempat, formal. Bahasa yang digunakan dalam ranah ini bersifat formal dengan menggunakan kosakata baku yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan dan PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Adjektif bahasa atau ungkapan yang digunakan tidak bersifat subjektif. Kelima, ringkas dan padat. Bahasa yang digunakan tidak berbelit-belit sehingga informasi dapat lebih dipahami. Yang keenam, konsisten, menggunakan unsur-unsur kebahasaan seperti kosakata, tanda baca, dan ejaan konsisten. Terima kasih. Demikianlah tugas bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.